Vinland Saga Season 3 Episode 3 Darah yang terbelenggu. Di panel pertama kita diperlihatkan Gudrid yang masih kecil sembari menggendong domba. Hati kecil Gudrid berkata, "Lahir Divi kecil, aku menghabiskan masa kecilku bersama orang tua, adik dan kakakku, dan kawanan domba. Bagiku, cuma ini yang disebut dunia. Tapi setiap saat, kapal akan berlayar dari luar duniaku. Kapal itu selalu membawa barang-barang yang aneh dan berkilauan. Aku penasaran, dari mana asal Liv? Ketika Liv datang, aku bertanya di mana rumah Liv. Dari mana Liv bisa mendapatkan barang-barang bagus ini? Lalu Liv memberitahu kami tempat tinggalnya dan dari mana ia mendapatkan barang-barang bagus itu. Liv menjelaskan sembari menggores bentuk dunia di pasir pantai. Dunia yang tak muat digambar di pantai kecil. Seharian itu, aku menatap dunia yang digambar Liv. Hatiku berdebar bersemangat. Dunia luas sekali. Tapi aku merasa dunia sangat tidak adil, di mana pria selalu bertindak seenaknya dan perempuan hanya bisa mematuhi perintahnya. Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku berbeda dengan wanita pada umumnya. Yang kuinginkan hanyalah berpetualang. Dunia itu luas, tapi aku terjebak seperti ini. Panel pun berganti di tempat peristirahatan Liv dan kawan-kawan. Liv berkata bahwa ada makhluk legendaris bernama Unicorn yang dibicarakan orang-orang Griegland, yaitu kuda putih bertanduk yang tidak bisa dijinakan menurut legenda. Dikatakan juga kalau Unicorn dapat menawarkan racun dan menyembuhkan penyakit. Thorfinn yang mendengar penjelasan Liv bertanya, "Jadi kita membawa tanduk ini dan menjualnya?" Liv menjawab, "Iya, kalau Thorfinn membawa tanduk ini ke Griegland, Thorfinn bisa menjualnya sebagai obat mujarab dengan harga tinggi." Lalu Thorfinn bertanya lagi, "Bukannya itu penipuan?" Liv pun merasa demikian, karena Liv juga tak tahu apa tanduk narwal bisa dijadikan obat. Liv pun juga berkata, kalau tanduk narwal ini adalah barang langka dan berharga mahal di Griegland. Dengan tanduk sebanyak itu, Thorfinn akan dapat banyak uang kalau bisa menjualnya. Mata lebar pun bertanya, "Berapa banyak uang?" Lagi pula pergi ke Griegland dengan bawaan banyak seperti itu tidaklah murah. Liv menjawab, kalau harganya pasti tinggi, tergantung negosiasi dengan pelanggannya. Kata teman Liv yang seorang pedagang, tanduk narwal itu seharga emas di tangan pedagang. Thorfinn, Einar dan mata lebar langsung melongo dan berkata, "Emas?" Tiba-tiba saja tanduk narwal tersebut langsung bersinar terang sampai-sampai menyilaukan mata Thorfinn dan kawan-kawan. Einar yang bersemangat pun langsung berkata, "Ayo Liv ke Griegland." Liv dengan tenang langsung menjelaskan betapa sulitnya pergi ke Griegland. Liv berkata, "Kalian para anak muda terlalu cepat membuat keputusan. Griegland itu jauh, mungkin lebih jauh dari Finland. Kau harus melewati laut utara, lalu melewati tanah Rus sebelum sampai ke Miklagard, ibu kota Griegland. Tempat itu seperti ujung dunia, aku bahkan belum pernah ke sana." Thorfinn pun bertanya, "Kira-kira berapa lama perjalanannya?" Liv menjawab, kalau sebaiknya Thorfinn dan kawan-kawan bersiap untuk perjalanan selama setahun hanya untuk ke sana. Lalu Thorfinn bertanya, "Perjalanannya pasti akan berbahaya kan?" Liv menjawab, "Bajak laut, bandit, tak ada jaminan kau akan kembali dengan selamat." Thorfinn dan kawan-kawan pun langsung terdiam setelah mendengar penjelasan dari Liv. Mata lebar yang mendengar Liv menjelaskan betapa berbahayanya pergi ke Griegland berkata dalam hatinya, "Gawat, ayah memasang tampang serius. Meskipun dia memperingatkan Thorfinn tentang bahayanya, tapi dia sudah siap berangkat. Dia ini penjelajah asli."
Einar yang mendengar betapa berbahayanya pergi ke Griekland berkata, meskipun Halfdan punya banyak uang dan sekarang dia sudah bergabung dengan keluarga Leif, tapi masih belum cukup untuk membiayai ekspedisi ke Finland. Meskipun Thorfinn dan kawan-kawan berkeliling dan bertanya pada orang kaya lain, Einar ragu mereka akan meminjamkan uangnya. Einar pun berkata pada Thorfinn, "Ayo kita lakukan, saudaraku. Memang serampangan, tapi kita sudah bersiap untuk yang terburuk saat memimpikan Finland." Setelah Thorfinn mendengar kesiapan Einar pergi ke Griekland, Thorfinn langsung melirik Leif, dan Leif pun berkata, "Apa kau akan menanyakan keikutsertaanku? Seakan-akan kalian bisa kemana-mana tanpa kapal dan pengalamanku." Mata Lebar pun ikut menyaut, "Kalau begitu, jangan coba-coba tinggalkan aku, ayah. Aku juga ikut, aku tak bisa mencegahmu berpetualang." Melihat teman-temannya sudah memantapkan perjalanan ke Griekland, Thorfinn pun berkata, "Timur, kebalikan dari tujuan. Tapi menuju ke timur bisa jadi jalan pintas ke Finland. Ayo pergi ke Griekland." Leif yang melihat semua sudah sepakat langsung berkata, "Setua apapun aku, tak ada hal lain selain petualangan yang bisa menggetarkan hatiku. Ayo kembali dengan banyak uang dan lemparkan ke muka Halfdan. Bersulang untuk kehidupan baru Thorfinn dan Einar sebagai pedagang." Di saat mereka akan bersulang, tiba-tiba Gudrid muncul di hadapan mereka. Mereka pun kaget dan langsung melototi Gudrid, seakan-akan sedang tidak terjadi hal yang menarik. Leif yang melihat Gudrid langsung menyapa Gudrid, dan Gudrid pun berkata, "Kedengarannya menyenangkan. Pergi ke Griekland kan?" Leif yang mengetahui Gudrid telah menguping percakapannya dengan Thorfinn langsung berkata bahwa Gudrid tidak boleh ikut karena pernikahan Gudrid akan diadakan lusa dan perjalanan ke Griekland terlalu berbahaya. Gudrid pun hanya berkata kalau Gudrid cuma mau bilang kalau itu menyenangkan, dan Gudrid pun langsung pergi untuk tidur dikarenakan dirinya kelelahan. Gudrid yang sedang berbaring berkata dalam hatinya, "Hari ini melelahkan. Sebaiknya aku tak usah dengar ceramah tentang perempuan yang tak boleh berlayar. Kuharap aku tak pernah belajar betapa luasnya dunia."